Ada yang mengatakan bahwa orang ini namanya Kazman. Ya, orang yang ikut bertempur pada perang Uhud. Bayangkan, ini ikut berperang pada perang Uhud. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertempur pada perang Uhud, bertempur mati-matian. Sampai apa? Sampai para sahabat yang lain sampai terkagum-kagum kepada orang ini. Ya, karena dia berperang dengan sangat heroiknya gitu kan, seperti itu. Dia bagikan seekor singa yang mengamuk pada saat itu, ya. Sampai-sampai mereka angkat cerita ini kepada Rasulullah. Mereka ceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, alladzi alamatul jarahu. Ya, ada seseorang yang sudah yang dia sakit karena luka yang dia alami. Fasta'jala al-maut. Ya, lalu kemudian dia pun membunuh dirinya. Ya, faqatala nafsahu bidhibabi sayfihi. Dia membunuh dirinya dengan ujung pedangnya. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Ya. Jadi perhatikan, ya. Ini berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berperang pada perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Dia mengakhiri hidupnya karena luka yang dia alami. Dia kebanyakan luka, ya. Jadi dia mengalami banyak luka, akhirnya dia tidak kuat menahan sakit daripada lukanya tersebut. Akhirnya dia tancapkan pedangnya di tanah, lalu kemudian dia menjatuhkan dirinya ke pedangnya tersebut, akhirnya dia tertusuk pedang, lalu kemudian dia meninggal dunia. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan huwa min ahlin nar. Dia adalah penduduk api neraka jahanam. Bayangkan, orang yang berperang saja bersama Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah SAW, akan tetapi dia mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Kata Rasulullah, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak ikut berjuang bersama Rasulullah SAW, yang imannya setengah-setengah, lalu kemudian dia bunuh diri, ya. Maka bagaimana lagi dengan orang tersebut? Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi orang ini sahabat mengikuti, ya, dia berperang mati-matian gitu kan, seperti itu. Dia sangat sangat heroik sekali pada pertempuran tersebut. Mereka ceritakan kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah katakan dia termasuk penduduk neraka. Lalu kemudian sahabat mengikuti, yang lain mengikuti, ternyata betul. Ya, ketika orang tersebut mengalami luka yang sangat luar biasa, kemudian dia tidak kuat menahan sakitnya, akhirnya dia pun taruh pedangnya di tanah, kemudian dia jatuhkan dirinya di atas pedang tersebut, lalu kemudian meninggallah orang tersebut. Ada yang mengatakan dia Kazman. Maka sahabat yang menyaksikan ini mengatakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, An Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah, an Thabit bin Ad-Dahhak, dari Thabit bin Ad-Dahhak, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'nul mu'mini ka katlihi, ya. La'nul mu'mini ka katlihi, melaknat seorang mukmin itu sama halnya dengan apa? Dengan membunuhnya. Hati-hati melaknat seorang mukmin. Ya, ini nasihat buat saya dan antum semua. Hati-hati melaknat seorang mukmin. Karena kenapa kata Rasulullah, la'nul mu'mini ka katlihi, melaknat seorang mukmin itu sama seperti apa? Seperti membunuhnya. Ya, saking besarnya dosa melaknat kaum mukminin. Jadi hati-hati, jangan tahan mulut kita, tahan lisan kita. Ya. Kalau kita boleh marah, tapi jangan sampai kita melaknat saudara mukmin kita. Ya, jangan sampai keluar kata-kata laknat dari mulut kita terhadap saudara mukmin kita. Ini jangan sampai. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, melaknat seorang mukmin itu sama halnya dengan membunuhnya. Wa man kadzafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka katlihi. Dan barang siapa menuduh seorang mukmin, ya, terjatuh kepada kekufuran, ya, maka fahuwa ka katlihi, maka dia sama halnya dengan membunuhnya. Hati-hati, ya. Banyak di antara kita sekarang dengan serampangan menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang, ya. Menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang, menunjuk hidung orang, ini kafir, ya. Padahal ini nggak boleh, ya. Ketika ada seorang muslim melakukan perbuatan yang mana perbuatannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang menyebabkan dia terjatuh kepada kekufuran, kita katakan bahwa dia terjatuh kepada perbuatan, ya, dia terjatuh kepada kekufuran karena perbuatan tersebut. Kita katakan seperti itu. Akan tetapi menunjuk langsung bahwa si fulan kafir, ini berat.
Ya, dan ini nggak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Menunjuk, ya, mentakyin orang, menunjuk secara langsung, ya, bahwa ini si fulan ini kafir, ini berat. Ya, dan ini nggak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Dilakukan oleh ulama-ulama besar. Dan setelah ditegakkan hujjah betul-betul, barulah ulama tersebut memvonis bahwa si fulan ini kafir. Ya, tapi kalau misalnya dia melakukan perbuatan, ada seseorang yang melakukan perbuatan kekufuran, kita katakan dia terjatuh kepada kekufuran. Iya, dia terjatuh ke kekufuran. Karena apa? Dia melakukan perbuatan kekufuran. Akan tetapi menunjuk langsung bahwa dia itu kafir, maka ini tidak boleh. Ya, hati-hati. Kata Rasulullah, man kadzafa mu'minan bikufrin, siapa yang menuduh seorang mukmin, ya, bikufrin, dengan kekufuran, fahuwa kakatlihi, maka dia sama halnya dengan membunuhnya. Taib. Wa man qatala nafsahu bisyai'in, barang siapa membunuh dirinya, ya, bisyai'in dengan sesuatu, azabahullahu bihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia pada hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini dosa besar yang ke-25, bunuh diri, sudah selesai kita bacakan, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki al-qadi, ya, seorang qadi, ya, yang jahat, seorang qadi yang buruk, seorang qadi yang zalim, ya, dan yang semakna yang semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ada pertanyaan, tapi yang lalu, ya, Ana lupa, nggak lihat waktu itu, ya. Ini ada 2 pertanyaan, Ana bacakan. Assalamualaikum, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dari kesulitan dan diberi keberkahan di dunia dan di akhirat, ya. Walakum mithluhu. Taib, ini bertanya, apakah ada penjelasan syar'i tentang mati suri? Ya, apakah ada penjelasan syar'i tentang mati suri? Apa sih mati suri itu? Mati sejenak. Emang ada mati sementara? Ada yang begitu? Saya nggak pernah ngelihat. Ya, berhenti. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ya, dalam Islam, ya, ketika orang sudah divonis mati dalam syariat kita, ini kita bicara syariat, ya. Kan antum tanya kan secara syariat. Dalam syariat kita, ketika ada seseorang divonis mati, maka tidak ada jalan baginya untuk kembali ke dunia. Ya. Maka itu khurafat, bohong kalau ada orang bilang itu si fulan kalau malam Jumat dia kembali loh, nengok-nengok keluarganya, gimana kabar anak saya, istri saya ada yang kawinin lagi nih, jangan-jangan, ya. Ini jangan percaya, ini nggak mungkin. Ya, orang kalau sudah mati, ya, dia akan berada di satu alam, namanya alam barzakh. Ya, alam barzakh ini adalah alam antara dunia dan akhirat. Ya, ini namanya alam barzakh. Dan ketika seseorang sudah masuk di alam barzakh, ya, tidak mungkin dia akan kembali ke dunia. Ini nggak mungkin, mustahil, sesuatu hil yang mustahil kata orang. Ini nggak mungkin. Ya, sekali lagi saya tegaskan, orang kalau sudah mati, ya, tidak ada jalan baginya untuk kembali di dunia. Dalilnya mana? Antum buka surah Al-Mu'minun. Saya lupa ayatnya, ayat 100 sampai ayat berapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ini dalilnya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang enggak kok ada ininya, ada hadisnya apa gitu. Orang katanya kalau malam ini kembali ke keluarganya nengok-nengok, enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, "Wa min waraihim barzakh." Di belakang mereka, di depan mereka itu ada pembatas, ada barzakh namanya. Ya, yang kokoh, yang tidak mungkin mereka tembus. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka kelak dibangkitkan. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, itu sudah the end, selesai udah, nggak mungkin dia kembali lagi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya nggak tahu kalau secara kedokteran ada yang disebut sebagai, saya nggak tahu, saya nggak ngerti sama sekali. Kalau ada orang yang dokter bilang sebut mati suri, mungkin jantungnya berhenti, mungkin 1 jam, 2 jam, ya, kemudian mungkin pas mau dimasukkan ke liang tiba-tiba dia gerak-gerak gitu kan. Dia gerak-gerak, dia hidup lagi. Kalau secara kedokteran Anda nggak tahu. Boleh jadi jantungnya berhenti lalu kemudian aktif lagi, atau otaknya berhenti kemudian aktif lagi, ya. Lalu kemudian dia seolah-olah mati namanya. Dia seolah-olah mati, akan tetapi dia nggak mati.
Karena kalau sudah mati, ruh sudah dicabut, nggak mungkin, nggak ada jalan buat dia kembali ke dunia. Ya, jadi ya kalau misalnya orang bilang mati suri gitu kan, benar kok dia mati, nggak jantungnya stop, nggak bernafas selama berjam-jam, bahkan ada katanya yang sudah ada yang sudah dikubur, dia ketok-ketok begini, ternyata setelah digali dia masih hidup, itu namanya dia nggak mati. Ya, jantungnya stop, iya boleh jadi jantungnya stop secara kedokteran boleh, kemudian dia berdetak lagi boleh. Akan tetapi kalau nyawanya, ruhnya sudah dicabut, nggak mungkin dia kembali lagi. Ya, antum lihat tadi dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzah, ya, ada barzah di depan mereka yang membatasi mereka sampai hari kemudian. Ya. Jangankan orang biasa, sahabat aja nggak ada yang bisa balik lagi. Bahkan Nabi dan Rasul saja nggak ada. Kalau sudah di alam kubur nggak ada lagi balik lagi. Apalagi sampai datang ke antum dalam keadaan terjaga. Apalagi sampai katanya goyang-goyang lututnya, apalah segala macam, bohong itu semua. Ya, nggak benar itu. Ya, dan orang yang mau percaya itu orang, masya Allah, subhanallah, nggak usah disebutkan. Ya, ini nggak mungkin terjadi. Ya, nggak mungkin terjadi karena sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bissawab. Ya, di syariat kita nggak ada. Kalau orang sudah mati, ya masuk di alam barzah. Ruhnya dicabut, masuk ke alam barzah, selesai urusannya. Dia akan menghadapi fitnah kubur, dia selamat dari fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat, ya sedikit kenikmatan daripada kenikmatan surga. Dia tidak selamat dari fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan sedikit azab dari azab neraka jahanam. Wallahu taala alam bissawab. Itu yang ana ketahui. Jadi tidak ada mati suri dalam Islam. Kalau sudah mati, ruhnya sudah dicabut, berarti dia tidak mungkin ada jalan kembali lagi ke dunia ini. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tindakan secara medis terhadap ya seorang pasien yang sakit parah, sehingga untuk mengurangi beban keluarganya, pihak rumah sakit menyarankan untuk disuntik mati dan pihak keluarga menyetujuinya, maka bagaimana hukum terhadap tindakan tersebut? Masya Allah, ini sadis banget. Ya, taib. Ya, yang pertama, jika ada si pasien, jika si pasien yang meminta ini, dokter, saya udah nggak kuat dokter, ya udah dokter, suntik mati saja saya, ya biar saya mati ya dokter gitu, ya. Tapi tolong cari dosis yang nggak terlalu sakit banget gitu. Nah, kalau dia yang meminta, maka dia statusnya apa? Bunuh diri. Ya, dia statusnya bunuh diri. Kalau keluarganya yang meminta, maka apa? Dia membunuh. Ya, nggak ada alasan dia membunuh. Dan dia terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan", barang siapa yang membunuh seorang mukmin, fajazauhu jahannam. Maka balasannya adalah apa? Neraka jahanam, khalidan fiha. Dia kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ya. Jadi nggak ada alasan, oh kasihan dia, nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan, nyawanya belum selesai, umurnya, usianya belum selesai, nggak boleh kita bunuh, ya. Nah, bagaimana dengan dokter? Dokter lihat, wah ini orang kalau kalau dibiarkan hidup akan semakin menderita apa segala macamnya, maka dia berkomunikasi dengan pihak keluarganya karena nih orang udah nggak sadar, gimana gitu kan, seperti itu. Maka dokter ini kalau dikabulkan, dokter ini apa? Juga membunuh. Dan keluarganya yang menyetujui, berarti dia bekerja sama, ya, dalam perkara dosa dan pelanggaran, ya. Jadi nggak boleh ketika dia bunuh diri, ketika dia pasiennya meminta, maka itu namanya bunuh diri. Kalau keluarganya yang meminta, berarti apa? Keluarganya membunuh. Dokter yang menyuruh, menyarankan dan disetujui oleh keluarganya dan itu terjadi, dokternya juga membunuh, ya. Dan balasannya, ya, dia akan diberikan balasan dengan neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Taib, kita sudah tahu kan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meminta kematian. Ya, orang-orang seperti ini, kalau memang kita ketemukan kasus seperti ini, maka ajarkan kepada dia. Ya, bapak, ibu, nggak boleh kita mengharapkan kematian, nggak boleh meminta kematian. Ya, seperti itu. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan aja bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau memang hidup saya ini lebih baik, maka hidupkan saya. Ya Allah, jika mati saya lebih baik, maka matikan saya, ya Allah. Itu boleh seperti itu. Akan tetapi ya Allah matikan saya, itu nggak boleh. Apalagi sampai ada terbesit bahwa dia meminta untuk disuntik mati oleh pihak dokternya. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Kemudian selanjutnya,
Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah rumah kontrakan yang ada pengontraknya dikenakan zakat mal? Ya, zakat mal, bukan zakat mal. Ya, mengingat harga kontrakan lebih dari 1 nisab. Ya, taib. Wallahu taala alam bisawab. Jadi bukan harga rumah kontrakan antum, bukan. Ya, karena menyewa ini bukan hukumnya bukan jual beli. Ya, akan tetapi ini jasa sewa menyewa gitu kan, seperti itu. Maka bagaimana caranya? Ya, kalau misalnya kontrakan antum cuma 14 juta misalnya dalam setahun, 14 juta dalam setahun, dan antum sudah gabungkan 14 juta itu dengan harta-harta yang lain, ya, dengan emas-emas antum yang lain, ternyata sampai 1 haul belum sampai 1 nisab, maka tidak wajib apa? Zakat. Ya, akan tetapi kalau misalnya kontrakan antum misalnya karena rumahnya gede, mewah gitu kan, seperti itu, ya. Taruhlah misalnya 90 juta. Ya, kontrakan antum per tahunnya 90 juta. Lalu kemudian antum taruh di tabungan. Ya, terhitung misalnya sekarang Jumadal Akhirah. Antum taruh misalnya tanggal 30 Jumadal Akhirah. Antum taruh di tabungan. Setahun kemudian, ya, sampai di kemudian Jumadal Akhirah juga di tanggal yang sama dan masih sampai kepada 1 nisab, maka wajib antum keluarkan ya seperti zakat harta 2,5%. Bisa dipahami? Jadi digabung. Ya, sama dengan mobil rental. Ya, sama dengan mobil rental. Misalnya kita punya mobil rental banyak, ya. Misalnya dalam sebulan terkumpul misalnya 30 juta, ya. Rentalannya, ya, sewanya dari orang. Itu ditaruh di tabungan. Ya, ditaruh di tabungan, dihitung waktunya sampai nanti satu haul dikonversikan ke emas, ya. 85 gram emas, ya, menurut kesepakatan kita seperti itu, 85 gram emas dikonversikan nanti seperti itu, maka itu baru keluar zakatnya. Jadi bukan harga rumahnya. Ya, jadi bukan harga rumahnya, walaupun rumahnya misalnya harganya 500 juta gitu kan, seperti itu. Akan tetapi bukan harga rumahnya, akan tetapi apa? Yang dizakatkan apanya? Sewanya. Itu pun setelah sampai 1 haul dan 1 nisab, ya. Dikumpulkan dengan harta yang lain, emas antum, tabungan antum, dikumpulkan dengan yang lainnya sampai 1 haul dan ternyata sampai 1 nisab, maka itu dikeluarkan 2,5%. Ya, demikian yang dijelaskan oleh ulama kita. Allah taala alam bisawab. Jadi bukan rumahnya. Rumah yang kita tempati, itu mobil yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, walaupun misalnya harganya 2 miliar, tapi itu adalah barang yang kita pakai, maka itu tidak keluar zakatnya. Ya, jadi tidak keluar zakatnya. Wallahu taala alam bisawab. Karena ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada zakat bagi orang yang mempunyai budak, ya. Kemudian kendaraan gitu kan, seperti itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu tidak ada zakatnya. Ya, dan dulu ya budak itu adalah merupakan aset, ya, bisa dijual dengan harga yang mahal kepada orang. Kata Rasulullah, budak itu tidak ada zakatnya. Demikian pula dengan kendaraan, ya, kayak onta, kuda yang dipakai buat kendaraan kita itu tidak dikenakan zakat. Wallahu taala alam bisawab, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.